Selamat datang di US Kamu Kita. Maaf openingnya biasa aja. Selamat datang di konten nggak baru-baru kenal amat sama Ihsan Luminer. Si susu formula alias supor. Kok susu formula? Iya kan supor. Aduh dia nggak punya anak ya? Nggak ada susu formula itu kalau buat orang yang udah punya anak tuh namanya sufor. Buat apa tuh? Susu formula. Jadi kalau nggak pakai ASI namanya sufor. Oh. Terus lu kenapa nyebut gue susu formula kalau boleh tahu? Karena support, support. Yeah. Come on. Jadi waktu itu gue ketemu sama Ihsan itu waktu lagi ada di Celebrity All Star yang waktu itu ada di Kui Entertainment, ya kan. Gue satu tim sama Ihsan. Terus dari situ gue berencana buat kayak ngobrol sama Ihsan. Terus gue coba buat cari tahu soal e-sport apa segala macam. Ternyata ada beberapa obrolan soal Ihsan itu omongannya lumayan negatif lah soal Ihsan. Tapi gue sebagai orang yang sebelum dia bangsat sama gue, berarti orang belum bangsat gitu. Dan sejauh yang gue kenal dari Ihsan, kayaknya ya karena gue tidak satu skena sama Ihsan ya, jadi kayak gue ngerasanya kayak kalau belum kebukti, gue nggak mau ngejudge dulu deh gitu. Nggak mau kayak nangkep gitu loh, nangkep mentah-mentah. Iya gitu, karena gue ngerasa kayak waktu itu umur Ihsan berarti waktu gue kenal sama lu umur 18 berarti Ihsan ya? Iya dong. Itu tahun berapa sih? 2 tahun lalu itu, 2020. 2 tahun lalu iya, itu 2000, akhir 2020 lah. Iya. Iya, akhir 2020. Nggak kerasa juga ya? 2019, akhir 2019. Dan dari situ gue bilang kayak ke diri gue kayak, oke, gue pengen coba buat kenal dia lebih lanjut, tapi gue pengen perhatiin dulu dengan gesturnya dia, apa segala macam. Karena gue pengen nangkep dulu apa yang sebenarnya orang lain salah tangkap soal Ihsan itu. Karena gue punya beberapa temen yang ketemu fame duluan, baru temen gitu. Dimana saat lu di posisi populer, lu famous, banyak orang yang pengen memanfaatkan lu, sehingga lu punya benteng yang sangat tebal untuk mengizinkan orang berteman sama lu gitu. Jadi kayak mungkin nih orang punya persepsi yang sama, punya tingkah laku yang sama, cuman orang-orang yang ada di e-sport kan masih pada muda ya. Benar. Ya, jadi kayak kalau gue punya popularitas segitu, punya duit segitu, gue pasti bakal hawa gitu. Sedangkan mereka belum punya fame dan finansial segitu gitu. Jadi kayak gue ngerti posisinya, jadi saat itu gue mencoba buat kayak nge-hold ngobrol sama Ihsan karena dalam setahun lebih ini gue memperhatikan Ihsan dari yang awalnya gue minta buat ngeluangin waktunya dia buat ngobrol sama gue, jadi di titik dimana dia ngajakin ke gue kayak, bang kapan nih gitu, sampai gue kebalik, bang lu nginep di mana, gue kesono ya, sampai begitu gue bilang kayak. Apa yang terjadi sih selama setahun ini, apa yang terjadi? Gue sebagai orang yang nganggap kalau semua pemain e-sport gitu kayak pro player apa segala macam itu hampir semuanya introvert gitu. Sampai lu di tahap kayak ngajakin gue kayak, bang ayo dong bang kita ngobrol-ngobrol, kita sharing, kita apa segala macam. Apa yang membuat lu seperti itu sih San? Sebenarnya nih ya, cuman gue pengen tahu aja sih bang. Ya. Kan gue kan selama ini kan hidup cuman dari pro player. Ya. Ya mentok-mentok entertain gue apaan sih, YouTube, IG juga nggak jalan-jalan banget. Iya. Gitu kan. Iya. Nah gue tuh sebenarnya cuman kayak pengen sharing sama lu, kebetulan gue kenal sama lu kan. Jadi kayak gue pengen tahu aja gitu soal dunia luar. Jadi kayak misal gue nantinya gue nggak jadi pro player, at least gue ada gambaran gitu. Iya. Nggak kan? Emang lu mikir gue bakal selamanya jadi pro player? Enggak toh? Enggak. Maksud gue kayak, tapi kan nggak semua orang yang berada di posisi lu tuh rela kehilangan semuanya. Maksud gue kayak the pride of being e-sport player, e-sport pro player gitu, terus kayak uangnya, terus kayak sorotannya, spotlightnya dan segala macam. Tapi lu sebagai orang yang ada di spotlight, lu berencana buat keluar daripada zona yang seharusnya dikata orang semuanya aman. Itu menurut gua sedikit aneh, tapi di sisi lain berarti orang ini pemikir. Lu berarti overthinking berarti. Overthinking gua. Serius. Banget. Gue tuh nggak bisa kayak diem dikit gini nih, mikir gue pasti. Mikirin apa aja lah, tiba-tiba mikirin. Tapi akhir-akhir ini gue udah mulai bisa ngelawan sih. Jadi kayak kalau misalnya gue overthinking, udahlah gue main aja lah. Bisa. Makanya mungkin dari ya Bapak Kontolodon ini ya.
Ya doang. Nama akunnya sekarang udah berubah jadi Kontolodon ya, pakai Q lagi depannya Q, Kontolodon gitu. Jadi lebih sering bermain sih, maksudnya kayak tiba-tiba ngajakin main apa segala macam di jam-jam yang menurut gua sedang tidak streaming. Iya. Itu jadi menghindari overthinking gua sebenarnya. Daripada iya. Gua diem kan, emang lu ngarepnya gua ngapain bang kalau gua kagak main? Gua nongkrong gitu keluar sama temen-temen gua. Ya. Jarang banget gua kayak gitu. Temen lu kehitung jari berarti? Hitung jari. Gue juga dulu di sekolah gue nongkrong sama yang tua-tua gitu, nggak yang satu angkatan. Jadi ya tau lah udah pada kemana juga sekarang kan, paling kayak nongkrong juga mereka udah pada jarang gitu. Karena salah satu hal yang ngebuat gue tidak langsung menerima apa yang diomongin orang soal lu saat itu adalah salah satunya ya, San. Maksudnya gue akhirnya juga baru kenal, ini kan botol udah segini ya. Ini tuh yang minum gue doang tadi sebelum kita ngonten. Ya San ya, gue doang kan? Iyalah, ini gue es teh manis. Lu kuat juga ya? Kuat banget. Lu sih udah biasa soalnya. Iya, bener. Kan gue kan di rumah gue ada support. Jadi yang ngebuat gue tidak langsung menerima adalah karena toh waktu gue umur gue belasan saat itu dan mungkin gue mendapatkan hal-hal yang bahkan orang di umur 30 aja belum tentu bisa dapetin itu, menjadi menyebalkan atau menjadi orang yang dianggap negatif karena tidak sesuai dengan ekspektasi orang lain. Nah, itu akan muncul gitu. Jadi kayak gue lebih baik ketemu orangnya dulu aja dan gue lihat growingnya dulu. Dan setelah gue lihat dari Instagram lu, dari cara lu berkomunikasi ketika lagi di Discord, dari yang awalnya cuek banget, terus jadi kayak dari yang cuek, jadi yang main have fun, terus jadi kayak waktu MPL lu cengar-cengir, terus gue bilang kayak dalam hati gue, ini kali yang ngebuat dia dibenci gitu. Ini hal-hal kayak gini yang tahu juga sih gue, tapi apa yang dimana muka fokus orang namanya game face ya. Dibilangnya kalau semua atlet itu sebelum tanding itu ada namanya game face. Jadi wajah yang serius sebelum bertanding. Tapi tidak semua atlet melakukan hal yang sama. Contohnya adalah kalau di basket itu Dwight Howard. Dwight Howard itu cara dia menikmati main basket tidak seperti Kobe Bryant yang serius. Tapi dia ketawa-tawa. Tapi dia senyum. Tapi apakah dia tidak bermain total? Dia bermain total. Cuman orang banyak nyalahin. Kenapa lu cengar-cengir? Kenapa lu ngeremehin? Enggak. Bukan seperti itu. Dan gue ngerasa kayak lu udah di tahap itu. Lu sudah menikmati yang dari seorang pro player dari M1 sampai ke kemarin masuk MPL ke yang keberapa? Ke-8 berarti ya? 8. MPL ke-8. Lu yang tiap tahun kayaknya harus ketemu dengan pertandingan-pertandingan yang disorot sama dunia lah gitu. Lama-lama lu akan menemukan diri lu dan ingat ya, nggak semua orang bisa menemukan dirinya di tengah rutinitas yang itu-itu aja gitu. Dan lu gue lihat cara lu bergestur, cara lu nikmatin Mobile Legends itu udah nggak sama dari setahun lalu kalau gue lihat. Iya bener, nggak salah. Iya. Jadi, kan? Gue ngerasanya gini, pas awal-awal gue jadi pro player ya, gue tuh bener-bener pengen menang. Umur berapa belas itu berarti? 17? 18. 18, oke. 18. Di umur gue ke 19, gue udah capek yang tertinggi. Oke. Yang dunia itu kan, M1. Yeah. Tapi di umur ke 19 nih, masa kelabilan gue baru nyerang. Oke. Nah di masa kelabilan itu juga kayak gue bingung gue jadi pro player nih ngapain lagi ya? Kan gue udah menang ya, gue udah juara dunia. Ya udahlah hitung-hitung kerja gitu-gitu segala macam. Terus gara-gara mindset gue kerja itu, gue bosen sama gamenya. Jadi gue nyari kesenangan sendiri di game itu. Kayak misal main ketawa-tawa sebenarnya. Yang tadinya itu main sambil serius latihan gitu-gitu. Gue pengen gimana caranya gue tetap profesional, tapi karena diri gue udah nggak kayak dulu nih kan, tapi gue tetap bisa kayak dulu. Mungkin caranya dirubah. Nah caranya itu gue rubah. Kayak gue main yang tadinya serius, ada temen gue bercanda dikit gue tegor. Sekarang malah gue yang bercanda. tapi gue tetap serius. Iya. Tapi cara serius. Menikmati lu dalam, yang penting gue tetap bisa main gamenya gitu loh. Ketotalitasan lu dalam bermain pun ya jangan dianggap remeh juga karena lu bercanda gitu. Tapi cara metode lu dalam membuat lu tetap mencintai game ini yang jadi penting. Karena nggak mungkin kan lu main game tuh
setahun, 2 tahun, 3 tahun nggak bosen-bosen gitu, kayak lu nyari apaan di game itu kalau misal lu udah nyampe juara segala macem. Jadi makanya gue kalau ngeliat orang habis juara habis itu kalah, kayak gue biasa aja. Karena nggak mungkin kayak dia pengen juara terus udah kecapai. Terus dia nyari tujuan juara lagi. Lu mau nyobain nasi padang berkali-kali gitu, nggak mungkin mau kan? Pasti lu mau nyobain yang lain kan? Waduh ini oke sih, maksudnya gua nggak pernah nyangka seorang Ihsan Luminer, mungkin kalau kita ketemu setahun lalu, gua nggak bakal mendapat insight ini dari lu gitu. Iya. Ketika orang tuh pengennya kayak, bang kapan Ihsan Luminer? Gua nggak. Ini yang lebih penting adalah growth-nya Ihsan menurut gua. Growth lu lebih penting dibanding gua. Jadi kayak ninggalin pribadi lu, karakter lu untuk pekerjaan lu. Iya. Pekerjaan lu tuh nggak naik-naik. Nggak naik, bener. Tapi ketika lu fokusnya kayak mencari siapa diri lu dan mencoba mencari karakter apa yang cocok sama lu, biasanya itu akan berefek ke pekerjaan gitu. Nah yang gue lihat, lu mencari siapa jati diri lu dan akhirnya lu menemukan permainan baru lu gitu. Iya, benar. Anjing. Benar, nggak salah. Itu sih. Maksudnya kayak orang-orang tuh pengennya buru-buru gitu, kayak lu tuh yang maksudnya kayak penonton-penonton yang suka nonton Uus Kamu Kita gitu, teman-teman biasa aja gitu, yang sudah mengerti kayaknya paham gitu maksud gua ketika gua mengulur-ngulur waktu sama orang ini antara dua hal, antara dia pertama dia sibuk atau yang kedua adalah sebenarnya itu adalah maunya gue buat ngulur-ngulur waktu gitu, karena gue juga sedang riset nih, ini orang ini beneran nyebelin atau memang emang lingkungan dan keadaan aja yang membuat dia jadi nyebelin gitu. Dan sekarang gue ngeliat kayak dari gue yang setahun lalu ya, dari yang posisi kalah terus kayak lu diem aja sampai di tahap gue main sama dia tuh kayak, aduh bang sorry banget nih bang, gue ngekor nih anjing nih, ini musuhnya jago. Maksudnya lu tuh itu keluar dari mulut Ihsan Luminer gitu. Maksudnya gue bukan gimana, maksudnya lu tuh pride-nya tinggi gitu. Lu pride-nya tinggi, saat gue ketemu sama lu kayak pride lu masih ada di situ gitu. Tapi ketika gue kemarin main-main sama lu kayak lu berani ngomong kayak musuhnya jago. Musuhnya jago. Bang, sorry ya bang. Anjing, gak pernah. Gue denger itu tuh kayak waktu gue main sama lu dulu tuh kayak gak pernah gitu. Tapi kayak lu tahu kapasitas lu gitu, kayak bang, kayak gue butuh bantuan lu nih di sini gitu. Dari situ bukannya gue ngerasa kayak pro player doang lu, nggak bisa diandelin gitu. Enggak, tapi gue kayak, wah lu berarti lu percaya sama gue San gitu. Jadi kayak di sisi lain lu ngasih kesempatan ke orang lain buat ada di spotlight, dan lu nggak takut kalau spotlight tuh keambil gitu. Jadi kayak ya udahlah, emang ini cara gue nikmatin Mobile Legends, anjing sih. Boleh tepuk tangan buat Ihsan dulu, boleh? Apa yang membuat lo jadi senating tulus itu sih San? Apa yang membuat lo jadi kayak jadi lo yang sekarang gitu? Bisa dibilang gue dulunya sempet mikir tuh kayak karir yang gue jalanin tuh gue dapetin ini sendiri gitu. Tapi ternyata tuh enggak. Dari game gue juga kan tuh game berlima kan. Yeah. Jadi kayak gue nggak takut akan kehilangan itu ya karena itu kayak ya udahlah kita ngetim, kita harus satu sama rata gitu. Kayak gue kayak gini, lu juga harus kayak gini gitu. Gue tuh tipe yang kayak ngerangkul gitu orangnya bang. Jadi kayak gue nggak mau jadi yang dituain, nggak mau jadi yang dimudahin juga. Baik. Gitu loh, itu makanya gue kayak dari pas di streaming juga kan, gue ngajak siapa sih? Gue streaming bareng orang-orang yang nggak yang kayak udah yang tinggi-tinggi, gue ajak main bareng kayak gitu. Gue justru siapa yang ecek-ecek kayak Angsa gitu, mungkin lu nggak kenal kan, yang dari bukan siapa-siapa, karena gue butuh dia juga gitu loh. Kayak dia, gue liat orangnya bisa ngibur gitu. Orang nilainya ntar juga jadi sama-sama plus, guenya juga jadi plus, dianya juga jadi plus. Jadi sekarang jadi kayak nggak ada ruginya buat gue juga. Lu sudah berada di tahap kayak gue udah nggak butuh pembuktian lagi gitu. Iya benar. Sekarang gimana caranya gue ngasih ruang buat orang lain gitu. Ngasih ruang buat orang lain. Nah, jadi kayak dari hal-hal yang sepele kayak gini, kayak gue ngelihat growth-nya dia. Gue pun gak pengen mengecewakan orang-orang yang gue lihat growth-nya gitu. Makanya gue pengen improve dalam bermain. Lu improve banget sih. Dulu lu cuma bisa Sun. Gue inget banget tuh. Lu mau pakai apaan? Sun. Kalau di Bennett, Balmon. Iya betul. Kalau di Bennett. Tapi gue nggak tahu pasifnya, nggak tahu. Kalau di Bennett dua-duanya,
Nggak tahu, gue ngandelin lu doang. Iya. Bisa dibilang gue nih, level gue bisa dibilang turun. Kayak yang kalau gue dulu tuh gue ambis banget, main tuh serius banget. Gue pengen jadi nomor 1 segala macem. Cuman hasrat itu tuh udah hilang di gue. Jadi gue cari metode lain. Oh nih game berlima. Ya udah gue belajar apa nih biar kayak gue tetap bisa juara tanpa diri gue jadi kayak dulu. Ya udahlah, gue bantu tim gue biar kayak tim gue tuh bisa monster. Nih gak sih? Kayak gue semangatin, gue yang bercanda-canda, gue bikin moodnya bagus, hari-harinya. Kalau dia salah, gue tegurnya baik-baik, gitu-gitu kan. Karena gue udah nggak bisa kayak dulu lagi, kayak yang monster, pengen jadi nomor 1, itu udah nggak ada hasratnya, Bang. Udah nggak ada? Udah nggak ada. Jadi lu tau gak, lu diem-diem lu jadi support yang bener-bener elunya yang support, bukan role lu lagi support. Iya benar. Itu plus gue di situ. Anjing lu ya. Emang bukan anjing dong. Enggak, maksud gue anjing dalam arti keren. Maksud gue kayak gue fighter karena gue orangnya emang suka bug big book orangnya. Big book. Gue sangat suka bug big book. Jadi gue mau orang belajar core apa segala macem. Iya, gue pakai lance di brawl. Maksud gue kayak tapi bukan buat berarti kayak, karena menurut gue menjadi seorang core itu butuh karakter dari diri dulu. Iya sumpah, jadi core tuh harus bener-bener kayak lu yang pengen banget menang, pengen banget kayak wah gue nggak bisa kalah sama orang ini. Iya. Gue tuh nggak kayak gitu, gue kayak kalah sama orang ini ya udah, kalah sama orang ini ya udah. Tapi gue punya tim, gue ngandelin tim gue. Nah gitu itu, jadi fighter tuh mau sejadi-jadinya build lu harus tetap butuh bantuan dari core lu. Ayo dong, core gue roaming dong ke sini gitu. Maksudnya kayak ada sedikit keinginan seperti itu ya, apalagi kalau sekarang kan kayak orang-orang kan pasti roamingnya ke Goldland kan. Jadi mau nggak mau gue sebagai fighter harus lebih mandiri. Gitu. Kayak gitu-gitu tuh bisa muncul karena dari karakteristik gue adalah role gue di situ gitu. Karena menurut gue bisa lebih big book di situ karena gue orangnya frontal. Dan ya role yang paling frontal ya kalau bukan fighter ya apa gitu. Jadi ketika lu menjadi elunya adalah seorang support, gue implementasin diri gue ke game sih. Iya. Itu sih. Itu growing yang kadang-kadang nggak semua orang punya gitu. Bahkan kayak, "Bang, sorry ya Bang ya, gue core cuma bisa lance." Anjing. Yang ngomong yang pernah juara dunia gitu maksud gue kayak itu pun kalah kan dia. Anjing. Jadi kalau gue nggak main Mobile Legend, gue sampai sekarang tuh nggak tahu gue mau ngapain tuh gue nggak tahu. Gitu loh. Jadi gue harus paksa diri gue bisa enjoy dengan Mobile Legend. Baik. Jadi sebelum kita syuting tuh ada obrolan-obrolan kalau ada titik di mana saat dia juara ya Bukan MPL. MPL ya. Dia juara kan juara gue kan INC, terus MPL Sen 4, M1, terus MPL Sen 7. Ya. Nah di MPL Sen 7 ini gue juara. Oh gini doang juara. Kayak nggak seneng gue. Iya. Orang-orang yang mungkin nggak paham sama cara pikirnya nganggep apa yang dirasakan sama seorang Luminaire adalah sifat yang arogan. Bener, karena mungkin kalau orang kan nggak, karena gini kan, orang kan jarang yang mikir dua sisi. Kayak dua sisi itu maksudnya kayak ngebayangin dia jadi gue juga gitu kan, nggak tahu yang gue alamin segala macam itu kan jarang kan. Orang mikirnya ini orang habis menang, kenapa dia nggak mau main lagi? Paling takut kalah, paling ini segala macam. Ngejaga pride gitu kan. Nyatanya enggak, gue nggak kayak gitu. Gue dibilang kalau gue di situ main, ya gue main. Sebenarnya gue mau main gitu. Bukan gue nggak mau main karena apa ya? Bukan karena takut kalah atau segala macam. Gue rehat atau gue kayak berhenti pas habis menang itu karena emang gue ngerasa gue menang pun gue nggak seneng gitu. Daripada gue kasihan sama tim gue, iya. Ya kan? Daripada lu lebih egois dibanding apa yang diekspektasiin orang lain ya sebenarnya. Iya, jadi kayak misal kalau gue maksa main nih, dengan keadaan gue kayak anjing gue habis menang nggak seneng di sini. Jadi kayak kan besoknya gue disuruh latihan juga gue kayak gue ngejar apaan sih, gue menang kayak kemarin biasa aja, kayak nggak mau lagi lah gue menang gitu kan dalam hati gue kan. Nah mungkin dari kasian dong tim gue kalau gue punya kayak gitu kan. Nah itu yang gue rasain kemarin, makanya gue berhenti. Dari hal-hal kayak gitu yang ngebuat orang jadi nganggapnya lu tuh arogan. Lu tuh orang yang nggak bisa bersyukur apa segala macem. Padahal gue udah selalu spotlight kayak tiap gue live gue bilang gue main kayaknya cuma sampai MPL Sen ini doang deh, abis itu gue udahan. Gue bilang gitu sering di live.
segala macem. Mereka semua kayak karena gue sering bercanda ya, nganggapnya gue ngomong kayak gitu bercanda. Padahal secara nggak langsung tuh gue curhat. Yang gue alamin tuh, gue main tuh udah benar-benar nganggapnya tuh ini tuh kerja gitu loh. Bukan gue yang dulu pengen menang. Lu sekarang sudah melupakan kayak kemenangan lu tuh kayak nggak nomor sekian lah. Yang penting tuh lu support teman-teman lu. Lu kalau misalnya teman lu bersinar, lu ikut dia makin bersinar gitu kayak ibaratnya kayak hal yang dialamin sama Ihsan itu gue juga ngalamin gitu. Makanya gue bisa relate. Makanya gue bilang kayak San, kayaknya nih relate sama gue bilang gitu. Karena orang itu bingung gitu, kenapa saat gue jadi host Suci 4, sedangkan gue di Suci 3-nya adalah eliminasi pertama, gue terlihat sebagai orang yang buang-buang kesempatan. Gue bercanda sembarangan, gue hai-hai, gue ngejokes seadanya, ibaratnya kayak gitu. Gue ngerasa gue nge-MC dari pinggir jalan, San. Dan itu gue nikmatin semuanya. Nge-MC pinggir jalan, nge-MC sekolah, nge-MC kampus, nge-MC acara-acara kecil gitu. Semuanya gue nikmatin dari ketika gue jadi host Suci 4. Dimana itu adalah kompetisi yang bergengsi ya buat anak-anak stand up ya. Gue gak kelihatan kayak nervous. Gue bilang kayak, kenapa lu gak nervous? Sekarang menurut gue ini adalah yang seharusnya gue dapat. Harusnya lu dapat. Jadi gue gak bisa terlalu seneng dan terlalu sedih. Itu dua hal yang gak bisa gue lakuin dan gue langsung kayak, oh, gue ngerti. Karena Ihsan itu dari awal bilangnya apa coba? Dia overthinking. Orang-orang overthinking adalah orang yang pemikir. Orang pemikir adalah orang yang mikirin hal-hal yang belum kejadian tapi mungkin udah dipikirin. Iya. Gitu. Dan gue ngerasanya kayak saat itu lu mungkin... Sebenarnya itu minus apa plus ya overthinking? Overthinking itu plus. Tapi banyak minusnya. Tapi banyak minusnya? Iya. Yang gue rasain ya. Tapi plusnya worth it untuk semua minusnya itu. Ya benar, karena kayak sedia payung sebelum hujan juga kan. Betul. Mau ntar ibaratnya sedia payung sebelum hujan. Oke lu bawa payung, tapi ternyata nggak hujan. Iya. Itu minus. Itu minus. Itu minus. Tapi kalau jadinya hujan beneran, ya plus. udah siap gitu. Udah siap. Udah siap. Bener. Iya. Tapi kalau dibilang kayak tolol lu Us, orang nggak hujan bawa payung. Hujan bawa payung. Nah, bener. Tapi nggak apa-apa. Gue kayak gitu. Gue tuh pas kemarin menang, gue nggak ngerasain apa-apa, terus gue berhenti. Itu justru gue sebenarnya mikirin tim gue. Iya. Gitu loh, kayak kasihan nih tim gue kalau setim sama gue dengan gue yang kayak gini gitu loh. Iya. Dalam diri gue juga, gue pengen rubah, coba segala. Maksudnya gue pengen coba, ya udahlah, gue profesional, gue kayak coba cintai lagi gamenya gitu-gitu segala macam. Gue coba, bukan gue nggak coba, gue coba ikut latihan dulu beberapa game gitu-gitu. Tapi tetap gitu loh, kayak otak gue tuh nggak pengen menang gitu. Karena gue kayak biasa aja. Kayak gitu. Tapi itu hal yang buat teman-teman mungkin kayak sebagai orang yang mungkin kayak Ihsan gitu, maksudnya kayak ketika lu sudah mulai merasakan kayak gue mati rasa nih di dalam sesuatu, terus lu mencari hal yang menyenangkan buat lu. Itu wajar kok. Maksud gue bukan hal jadi kayak berarti gue nggak profesional dong apa segala macam. Enggak. Untuk beberapa aspek, beberapa faktor mungkin orang-orang kayak lu lah yang mungkin nantinya akan berpengaruh. Tapi mungkin nggak saat itu gitu. Lu cuma mikir karena pilihan lu tidak lumrah gitu. Iya benar. Iya kan? Lu juga pasti ada, gue yakin Ihsan tuh dalam saat itu kayak karena dia ngerasa bersalah dengan perasaan sendiri dia kayak kenapa gue menang MPL ini gue nggak seneng gitu. Itu karena dia ngerasa nggak bersalah, merasa bersalah. Jadinya dia memutuskan buat berhenti dulu gitu. Maksud gue, dia bisa pura-pura loh. Lu tuh bisa pura-pura ada di kompetisi itu loh, tanpa harus nunjukin perasaan lu loh, tapi lu memutuskan buat kayak lu tuh penting gitu, mental lu tuh penting gitu. Cuman gara-gara nggak sesuai ekspektasi aja bang sebenarnya. Kalau gua, kalau yang tadi sedia payung sebelum hujan gua bener ya, terus ekspektasi gua bener hujan, ekspektasi gua kan gini, dengan tim gua ini kuat, dengan gua yang leha-leha, bukan leha-leha sih lebih tepatnya kayak gua yang nggak berhasrat menang aja bisa menang gitu loh.
Terus gue kayak ngerasa nggak enak dong sama tim gue. Ya udah, terus gue kasih kesempatan diri gue ini ke orang lain. Gue kasih ke siapa? Fahmi kan, ke Reksi kan. Reksi gue suruh main di MSC. Gue pilih dia. Gue jangan sia-siain, gue bantu lu juga gitu-gitu. Ekspektasi gue bakal menang. Mau orang bilang menang tanpa gue segala macam gitu pun juga gue nggak apa-apa. Iya. Karena yang lu butuhin adalah yang gue butuhin justru hujan gitu. Cuman ekspektasinya kan nggak sesuai. Iya. Jadi ya statement negatif itu kayak terbukti gitu loh. Kayak gue egois lah, gue apalah. Sebenarnya kan gara-gara overthinking gue itu. Yang tadi. Gue sampai kemarin, gue ngobrol sama Isan di Discord berdua tanpa live streaming. Gue cuma ngomong gitu doang. San, lu sadar nggak San kalau lu tuh punya potensi buat jadi ngisi voice over. Gue ngomong gitu ke dia. Gue ngomong bilang kayak, San, lu jangan pernah sekalipun ngerasa semua budget lo yang udah lo keluarin buat studio, buat streaming kan semuanya kualitasnya bagus kan, gitu kayak semua kan kebuang sia-sia. Gue bilang kayak, karena nantinya coba deh lu sekarang San, lu coba buat kayak jadi penyiar malam dengan suara lu tanpa muka, cuma audio. Lu kayak, halo selamat malam, lagi tidur ya? Boleh nggak gue temenin lu tidur sambil dengerin suara gue, sambil dengerin playlist yang gue pilih buat lu. Gitu, coba lu ngomong kayak gitu. Halo, selamat malam. Dari situnya udah kelihatan kan? Ih, anjing. Ini tapi kalau ngeliat muka gue, nggak cocok banget aja. Iya kan? Iya. Tapi kan yang penting suaranya. Yang penting suaranya. Radio. Iya. Yang penting kayak itu, maksud gue kayak, lu tuh, gue bilang, gue gini deh, kayak Isan ke siapapun yang juga sudah jadi bintang tamu di YouTube gue gitu. Gue ketika ada rezeki lebih yang dimana brand ini pengen ada influencer lain gitu, gue selalu nyebutin beberapa nama yang semuanya dari bintang tamu gue gitu. Dan hal-hal yang kayak gitu tuh, gue ngerasa kayak, wah San, lu tuh jangan pernah takut miskin, San, gue bilang gitu. Karena menjadi pengisi suara voice over, Bimoki aja punya anak, punya istri, punya rumah. Bimoki pengisi voice over. Potensi gue tuh selalu bilang ke semua teman-teman gue gitu yang ada di satu skena kayak e-sport atau segala macam. Sebenarnya lu punya potensi lain, cuman mungkin lu nggak pede. Bukan nggak pede, gue buta. Karena gue benar-benar hidup gue lulus SMA. Ya kan? Di umur gue segini nih bang ya, kalau lu mau tahu temen-temen gue SMA yang seumuran gue masih pada nongkrong, yang hari-hari itu nongkrong. Nah, ya apa yang harusnya dipikirin anak umur 20 tahun? Betul, cuman maksud gue kan kayak di sisi lain kayak sebenarnya lu nggak usah takut kayak ketika lu sudah tidak terpakai di e-sport menurut gue, karena suara lu itu ya ibaratnya ada lu jadi penyiar malam, terus lu kayak lu coba buat tiru semua hal yang gua omongin ya. Selamat malam, gua Iksan dan izinkan gua buat nemenin lu malam ini, dan semoga besok ketika lu bangun semua hal yang lu impikan tercapai. Coba. Selamat malam, gua Isan. Izinkan gua buat nemenin lu malam ini, dan semoga ketika lu bangun semua hal yang lu inginkan tercapai. Tuh. Itu ada ibu-ibu yang lagi gini nih. Bisa. Dengan prestasinya Isan, dengan prestasinya dia sekarang gitu, dan gue juga nggak nyangka kalau dia sudah setahap itu ya. Lu bayangin umur 20 tahun, punya BMW seri 4 dan nggak pernah diposting di sosmed. Nah, ini adalah sebuah titik yang tadi juga gue ngobrol, ada kita ketawa-tawa gitu kayak. Gue punya BMW juga gue nggak pernah posting apa-apa gitu. Tapi akhirnya gue ngobrol sama Isan tadi, gue bilang, San, gue tahu kenapa lu nggak pernah posting. Karena lu ngerasa lu pantas dapetin ini kan, jadi lu kayak, ya udah lu biasa aja gitu. Iya bang. Emang bener. Iya. Terus juga kalau dipamerin juga menurut gua bukan sesuatu yang wah sih bang.
buat lu kan, buat lu kayak iya. Buat apa sih gitu kayak. Iya, mau dibilang kayak apa juga beda gitu loh. Karena ini bukan prestasi gitu. Bukan prestasi, benar. Yang gue post tuh sama kayak orang ngepost, misalnya cewek ngepost mukanya karena cantik. Iya, orang lain nggak bisa dapetin itu. Wah, bagus banget. Iya. Cuman kalau cuman mobil ya banyak. Iya. Maksud gue juga apapun yang terjadi ya gue ngerasa kayak ya ini hasil kerja keras gue begadang nyari ide, nyari wangsit lah, nyari ilham segala macam. Terus gue dapetin rumah buat bini gue, buat anak gue dan segala macam. Gue ngerasa itu bukan hal yang wah gitu. Hal yang wah. Karena lu udah pantas dapetin itu kan. Iya, jadi kayak ya sama seperti yang tadi Isan bilang, kalau kadang-kadang beberapa titik ketika lu bekerja terlalu keras dan akhirnya kepala lu juga bekerja keras lebih parah dibanding apa yang sudah lu lakuin, lu ngerasa kalau iya buat apa ya gitu. Gue pamerin ini ke orang gitu. Karena menurut gue ini hal yang wajar gitu. Bener. Iya kan? Gitu. Jadi kayak mungkin dari semua omongan-omongan orang lain soal lu, soal pamer, soal apa, segala macam. Soal lu star syndrome lah, apa segala macam. Untuk umuran dia belasan tahun, iya mungkin itu bakal terjadi gitu. Pasti bakal terjadi. Pasti. Di sisi lain, tapi dia tidak melakukan apa yang dilakukan orang-orang yang mungkin punya posisi kayak lu. Pamer, apa segala macam. Gue kaget, tiba-tiba kok yang dibawa mobil sedan ada sunroof dan gede gitu. Dan menurut gue kayak, si anjing ini nggak pernah posting beginian nih gitu. Jadi kayak gue salut sama Ihsan Luminar selama setahun ini ternyata banyak yang growing, banyak yang gue rasa orang harus tahu soal lu, orang harus mengerti soal lu, orang harus paham kalau sebenarnya apa yang lu kerjakan, apa yang lu suka, lu masih berusaha buat suka dan cinta dengan Mobile Legends. Di sisi lain juga lu juga membeli sesuatu hal yang perlu buat lu, yang menjadi wajar buat lu tanpa harus lebay gitu. Iya. Itu sih San. Maksud gua, aduh. Terima kasih sudah hadir nih. Gila gua yang makasih lah. Gua ngobrol sama lu tuh dapat banyak tau. Nggak apa-apa yang membuat lu jadi kayak ngerasa kayak lu beberapa kali harus ngobrol sama gua apa? Gua cuma pemain Sun yang cuma bisa Sun saat itu gitu. Terus tiba-tiba lu kayak pengen ngobrol sama gua apa saat itu? Ya karena gue butuh sharing aja sih, ngerti gak sih? Kayak selama ini kan lingkup gue orang yang cerita ke gue, masalahnya nggak jauh dari e-sport. Gue cerita ke orang e-sport, segala macam gitu. Gue butuh wawasan baru gitu loh. Kayak pandangan dari orang luar contohnya. Kalau nggak mungkin juga lu bisa ngasih gue solusi atau enggak opsi gitu kan. Itu makanya gue kayak pengen ngobrol. Dan kebetulan ya, gue dulu orangnya mau ada, kayak misalnya ada orang luar mau kenal gue segala macam gitu-gitu. Gue tuh nutup, gue ngebentengin. Dan terus yang ada tuh cuma lu Bang. Jadi mau ngobrol sama siapa lagi? Ya paling Emperor lah. Emperor itu kan e-sport. Iya e-sport juga. Iya. Karena ya kayak Eko, Yurino, Marsha gitu kayak sampai Marsha tuh itu kita pernah jalan terus kayak kita minum bareng. Ya kita dosis kita minum akhirnya melebihi jumlah orang yang minum. Marsha terus dia tuh sampai bilang ke gue kalau semalam tuh dia blackout. Gue nggak tahu Bang, gue ngomong apa semalam. Tapi boleh nggak lu kasih tau gue ngomong apa semalam? Marsha nih. So, gue ceritain, nih Ler, gue kasih tau sama lu ya. Lu tuh semalam ngomong gini sama gue, Bang, gue mohon, gue tuh sayang sama lu. Gue ngerasa kalau lu sama bini lu tuh kayak relationship goals gue. Gue cerita banyak soal mantan istri gue kayak gimana, proses hidup gue kayak gimana, cara gue memperlakukan kru, karyawan gue, terus kayak orang-orang terdekat sama gue seperti apa. Lu sama gue mirip Bang, please Bang, hubungan kita berdua jangan cuma sekedar konten. Gue bilang kayak, Ler nggak gitu. Gue bilang, gue sampai sekarang sama beberapa, ya maksudnya hampir semua apa yang
udah jadi bintang tamu gua ya semuanya masih bye-bye aja gitu. Karena menurut gua ketika gua ngajak lu sebagai orang yang gua ajak ngobrol di konten gua, makanya ini kan bukan konten interview, ini konten ngobrol-ngobrol. Konten ngobrol. Iya. Karena lu juga sebenarnya bisa nanya apapun ke gua. Iya. Karena gua pengen mau mengembalikan YouTube yang silaturahmi gitu. Kalau gua kasih lu pertanyaan nih, Bang. Kalau lu punya impian. Ya. Nggak usah jauh-jauh deh ke pekerjaan utama lu pas awal-awal lu memulai karir. Suci. Goalsnya tuh juara suci. Kalau lu udah capai juara suci, season depannya lu pengen juara lagi nggak? Belum tentu. Terus lu pengen ngapain? Kalau kan lu misal gini, dunia lu benar-benar suci doang. Disuci doang kehidupan lu gitu loh, kayak lu dapat duit di situ, urusan perut lu lah semua di situ. Emang lu bisa kayak nyari keluar gitu? Masalahnya adalah sewaktu gue masuk Suci 3, gue nggak pengen juara. Nggak ngerti sih gue. Kalau bisa pengen juara. Karena beban jadi juara tuh lebih gede dibanding nggak juara. Yang diingat orang cuma 2. Apa tuh? Yang juara 1 sama yang keluar paling awal. Kenapa gitu? Siapapun yang jadi penyanyi sekarang terus hits, yang dibahas apa coba? Lihat, Anji dulu ditolak Indonesian Idol, sekarang jadi gue bisa hidup tanpa ekspektasi orang-orang kalau gue nggak juara gitu, San. Dan di sisi lain orang tua gue lebih bangga gue jadi sarjana S1 dibanding jadi juara 1 Suci 3. Ya sudah. Tapi itu perbedaan kita di situ sih. Iya, tapi akhirnya gue paham ketika lu bilang kayak lu di umur belasan tahun, lu masih. Iya, cuman bedanya lu tersampaikan di pro player lu. Gue di basket nggak tercapai. San. Makanya gue jadi stand up comedian karena itu sudah jadi alternatif gue. Alternatif. Iya. Kayak lu sekarang mencoba mencari alternatif selain. Nah, benar. Berarti benar. Makanya gue paham. Oh, jadi gini, misalnya kalau pertanyaannya dibalik. Iya. Lu udah nyapai basket paling tinggi. Iya. Lu masih mau main basket tuh? Buat menangin lagi? Belum tentu. Belum tentu kan? Belum tentu. Otomatis. Karena banyak. Terus gini. Jadi karena lu udah tahu diri lu tandanya misal ngelawak di depan banyak orang gitu kan? Iya. Jadi lu implementasin itu, lu carilah lawak lu ini bisa gua buahin kemana gitu. Akhirnya ketemu Suci. Iya. Itu yang gua nggak dapet. Kalau gua di pro player, gua udah nyampe titik jenuhnya, tapi gua nggak tahu gitu. Karena rekomendasi dari teman-teman e-sport pun udah streaming aja lah. Iya. Iya. Sedangkan itu sudah lu kerjakan juga. Udah gua kerjakan juga. Tapi lu sebenarnya kalau dari kehidupan pribadi gitu, seperti apa sih seorang Ihsan gitu? Ngomongin kehidupan ya, kehidupan gue kalau di rumah nggak usah jauh-jauh deh, gue di rumah dibebasin kok. Gue mau ngapain aja. Nyokap gue tuh prinsipnya gini, gue mau bandel kayak gimana pun, mau gue main cewek kayak minum kayak asal jangan narkoba sama tetap sholat, udah boleh. Karena sholat tuh kayak ibadah tuh kayak tiang gitu loh. At least lu tahu arah lu balik gimana, lu udah terlalu pergi terlalu jauh atau belum gitu kan. Jadi kan lu tahu yang gue lakuin ini nggak benar gitu. Tapi karena gue seneng ya udah gue lakuin aja. Yang penting gue tahu itu nggak benar gitu. Jadi sebenarnya posisi lu sama orang tua tuh sangat-sangat dekat ya berarti ya? Dekat karena. Dan sangat suportif. Suportif. Wah, anjing San. Lu jalan di hidup, lu tuh sebenarnya jalan di mimpi orang lain tau. Banyak orang yang memimpikan orang tua yang bisa support dengan hobi anaknya gitu. Apakah keterbukaan itu yang ngebuat lu jadi dekat, atau mungkin apa yang ngebuat jadi lu dekat apa sama orang tua lu? Pembuktian. Pembuktian, oke. Tadinya orang tua gue juga yang kayak, orang tua gue juga overthinking. Dia punya anak, udah dibuatin semua rencananya kayak lu kuliah di mana. Lu ntar gede kerjanya kayak gini-gini, kayak udah dibuatin rencananya gitu. Ternyata gue juga bisa buat rencana. Terus rencana gue tuh kebukti. Oh, jadi dia percaya. Akhirnya yang gugur rencana orang tua ya. Rencana orang tua gugur, disisain yang tadi. Ya udah lu mau gimana segala macam gitu. Yang penting lu tau lah mana benar mana salah, ada gitu doang. Nah si Ihsan juga tadi sempat cerita soal kita ngomong soal wibu-wibuan, soal bagaimana
kayak bang, tau gak sih teman lu tuh banyak gitu, kayak gue tuh sedikit. Terus gue bilang kayak, enggak San, gue tuh saking wibunya gue tuh gue mencoba memahami apa komik yang lagi gue baca, gue bilang gitu kan. Komik yang gue baca itu selalu shonen, dan shonen itu selalu membawa pesan persahabatan. Dimana saat mereka lemah, sudah digebugin sama musuh yang OP gitu, terlalu overpower nih, anjing gue udah gak kuat, terus kayak nginget teman-temannya, akhirnya dia bangkit lagi gitu. Itu yang ngebuat gue jadi punya banyak temen. Kayak bagaimana bisa gue mengimplementasikan hal yang gue baca kalau gue nggak punya temen gitu. Jadi kayak syarat pertama untuk lo menjadi wibu adalah punya banyak temen gitu sebenarnya. Kenapa gue jadi menutup diri gitu? Terus si Ihsan kayak mikir kayak, iya ya bang, kok gue gak perhatiin itu, gue cuma ngeliat kayak karakter utama itu selalu semangat, selalu positive thinking ya kan. Menjadi positive thinking karena kenapa? Karena dia punya teman-teman yang suportif gitu, yang percaya sama dia. Nah kalau lu dari baca-bacaan kayak hal-hal yang dari kehidupan lu sehari-hari gitu, apa yang lu dapat San? Ya itu sih, gue pengen jadi karakter utama dalam hidup gue. Nah. Itu doang satu. Oke. Dan gue pengen yang gue bilang tadi, jadi kayak lu nonton film nih, main karakternya, mau dia diapain, kayak mau dijahatin kayak musuhnya, pasti ada alasan dia buat tetap positif, tetap berjuang. Yang kadang-kadang beberapa manga atau anime yang kita baca dan tonton, akhirnya berteman dengan musuhnya kan? Iya. Ya itu pertanyaan buat gue, kenapa jadi wibu harus mengurung diri gitu? Jadi wibu ya harus berteman. Itu poin cerita semua wibu-wibu kontol nih ya, gue kasih tahu sama lu. Poin pertama dari manga dan anime yang lu baca dan tonton adalah selain tete adalah bener sih, persahabatan. Gue pernah, sebenarnya overthinking gue ini parah. Balik lagi ke overthinking ini. Gue pernah sampai ngilangin perasaan gue. Yang gue bilang tadi, gue tuh sebenarnya udah mati rasa tadinya. Saking overthinkingnya gue gini, gue sama orang tua gue pun gue nggak ada rasa. Kenapa? Karena gue selalu mikir gini, gue benci sama perpisahan. Satu, dan semua pertemuan pasti ada perpisahan. Betul. Gue tuh mikir setiap ketemu orang baru, ini orang hadir di hidup gue ngapain? Ngajarin gue, atau nemenin gue, atau ngasih gue sesuatu, ilmu atau yang cuman sekedar hadir aja lewat gitu. Kan macem-macem. Cuman kan cara perginya doang yang beda-beda. Misal orang tua, ada yang perginya meninggal, gitu kan. Cerai atau enggak, ada kalau pacar putus. Kalau temen adalah kadang temennya lupa diri atau segala macam gitu-gitu. Kan banyak kan. Nah saking overthinkingnya gue itu sampai kayak gue nggak bisa nikmatin momen. Makanya lu matiin rasa lu. Iya, jadi kayak gue ketemu orang, ini orang datang ke gue ngapain nih gitu. Gue langsung mikir kayak gitu. Terus ntar cara dia pergi gimana ya gitu. Karena gue udah tahu kayak semua orang tuh pasti pergi gitu loh. Sampai gue mati rasa ke orang tua gue pun gue mikirnya, oh tugas orang tua gue itu ngelahirin gue, ngegedein gue gini-gini. Terus tugas gue sebagai anak tuh gue harus kayak bisa imbal balik sebaik mungkin ke orang tua. Dan begitu dia pergi nggak ada penyesalan di guanya. Gue mikir tuh cuma simpel itu dulu. Gara-gara overthinking gue. Tapi bukan berarti gue bangsat ke orang ya. Justru gue karena ada orang datang ke hidup gue, gue nggak mau ngelakuin kesalahan ke orang itu. Karena orang itu kalau ntar dia pergi tapi gue ada salah nyangkut sama dia, gue nyesel. Gue pernah kayak gitu ke satu cewek ada. Kayak gitu, jadi kayak ini orang udah baik banget ke gue, bla 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 bla. Tapi begitu dia pergi karena kesalahan gue, jadi gue kesel. Sama diri lu sendiri? Diri gue sendiri lah, masa sama siapa? Kayak anjing, enggak, gue nggak mau lagi. Tapi lu golong cepet sih untuk bisa menaklukkan kalau hati itu walaupun kecil, lu harus biarin dia hidup gitu untuk bisa merasakan. Karena yang ngebukain itu bini gue. Gue pun sama kayak lu dulu, sama persis. Ya sampai kayak di tahap gue jadi eliminasi pertama, terus jadi host, terus gue ngerasa kayak gue nggak happy, gue nggak sedih. Ya kerjain aja gitu. Iya, karena yang dibutuhkan di sini adalah profesionalitas. Perasaan gue tuh nggak penting gitu. Kesenangan gue tuh nggak penting di sini gitu. Jadi kayak ya gue berada di tahap itu San, tapi ya gue sih berharap ada satu momen di mana itu dan itu sudah kejadian gitu.
selama setahun ini gue nggak ketemu sama lu, akhirnya lu menemukan kalau gimana cara, lu mencari cara gimana caranya si perasaan lu tuh tetap hidup untuk mencintai pekerjaan lu. Iya, gimana caranya? Gue udah coba itu kok. Gue ketemu orang sekarang juga nggak yang kayak gitu. Gue itu minusnya bang, karena gue kayak gitu. Emang plusnya gue setiap ketemu orang tuh gue jadi kayak bisa ngehargain itu orang segala macam gitu-gitu. Tapi minusnya ya itu tadi, gue jadi kayak nutup diri, kayak gue nggak mau ketemu orang banyak-banyak karena gue takut ngelakuin kesalahan. Lu takut nyakitin orang. Takut nyakitin orang, takut ada masalah sama orang gitu kan. Itu alasan gue nutup diri. Tapi ternyata lu nutup diri pun tetap ada omongan jelek tentang lu ya. Jadi akhirnya apa? Gue nikmatin hidup. Jadi gue sekarang gue nggak mikirin gue ketemu orang, mau orang kenal gue segala macem. Gue open banget ke orang. Dan gue pun juga udah yang kayak bisa guanya yang jadi bangsat kalau gue pengen. Iya. Cuman buat apa? Cuman sekedar biar hidup gue ini berwarna. Tau gak lu? Jadi kayak gue ngerasain sesuatu lah. Iya. Atas nama itu ya. Iya. Gue bisa loh kayak gitu sebenarnya. Cuman kayak masih ada rasa nggak tega juga gue. Sebenarnya gue bisa aja kayak gitu. Waktu setelah gue ngobrol, gue satu tim sama Iksan waktu yang habis Celebrity All Star itu, memang ini anak cuek banget. Cuek banget. Karena di otak gue apa waktu itu? Apa? Kayak tugas gue di situ cuman bener-bener ya udah, gue main sama tim ini, gue usaha gimana menangin tim ini, udah abis itu tugas gue kelar, gue nggak mau ada urusan lebih. Kayak gitu. Ya. Perpisahan tanpa penyesalan, cukup. Yang lu bilang itu? Iya. Yang sebelum akhirnya lu membuka benteng-benteng lu satu-satu itu ya? Iya. Anjing, emang iya. Jadi semuanya real, jadi semuanya emang gua rasain, prosesnya gua rasain, dia juga ngerasain ada yang salah, gue juga ngerasain kayaknya kalau gue nggak beban buat tim gue kayaknya bakal punya kesempatan buat ngobrol lebih deh sama orang-orang ini gitu. Itu yang ngebuat jadi kayak dia ketampar realita, gue juga ketampar sama permainan gitu. Jadi jadi lu waktu itu ngiranya karena lu cupu jadi gua nggak mau ngomong sama lu. Iya. Jadi kayak karena beberapa kali gua akhirnya gua kenal dari ya CSB itu yang All Star itu tuh kayak gua kenal sama beberapa pro player, jadi kayak ngerasa kayak ya gua ninjain karena gua culun kali ya gitu. Ninjain karena gua culun. Iya. Giliran sekarang gua sudah bisa mengontrol EXP Lane, jadi preman EXP Lane. Gua tahu rasanya ketika temen gue culun gitu. Pengen lu ninjain. Aku ninja deh gitu. Jadi kayak iya bener, akhirnya gue paham gitu. Oh iya ternyata ninja itu adalah salah satu kayak enak gitu kan kalau salah satu bentuk untuk negur orang gitu. Iya. Terus ada beberapa pro player yang bukan lu sih ya, yang kalau sama cewek gercep, giliran main. Iya, giliran main sama gue susah. Iya, padahal culunnya mah lebih culun dia gitu. Iya, tapi dia mau ngajarin sampai bikin build-nya gitu. Lu beli ini dulu gitu. Giliran gue kayak, nggak apa bang, santai aja gitu. Gara-gara aku gak punya tete, aku jadi gini, aku jadi nggak diajarin gitu. Terus gue nanya rotasinya gimana, gue bilang gitu kan kayak, nggak bang, amanin aja tower jangan sampai hancur gitu kayak. Ya nggak bisa, ini gue lawannya susah gitu. Maksudnya gue belum ngerti banyak hero saat itu gitu. Terus kayak, terus gue iri gitu sama, nggak lu pakai ini aja gitu, nggak lu deket gue deh gitu, yang gitu. Oh begitu ya. Gitu jadi kayak diskriminasi. Iya. Makanya karena gue tidak bisa dapat bantuan dari situ, makanya gue mencoba buat improve diri gue dengan cara gue sendiri gitu. Dan buat orang yang ibaratnya udah bapak-bapak kan, gue udah punya anak gitu, terus kayak mencoba sesuatu hal yang baru itu menjadi tabu. Karena kalau tidak menguntungkan dan tidak menjadi biaya tambahan buat anak gue dan istri gue, buat apa gue lakuin? Banyak bapak-bapak yang berlaku seperti itu. Sedangkan gue main Mobile Legends banyak keluar duitnya. Walaupun jadi brody ya. Nah, itu sih ya. Jadinya semua pengeluaran gue buat Mobile Legends jadi tidak ada apa-apanya ya. Jadi gue langsung mikir kayak bini gue langsung kayak, ya tuh bun, dari hobi-hobi yang kayak gini yang kamu kira cuma ngabisin duit. Iya. Ternyata ada hasilnya. Iya, ternyata nggak bisa mandang sebelah mata ya soal ini. Iya pun bagus gitu. Jadi gue pun jadi tertantang buat melakukan yang terbaik gitu.
Karena ternyata hasilnya pun bisa dinikmati ya. Gue di sisi lain bisa jadi cowok Ciputat. Nama gue ada di leaderboard. Gue demi apapun, San. Nama gue ada di leaderboard, gue seneng banget ya Allah. Gue bilang kayak, ih bisa ya bawa bapak masuk situ. Apa yang statement dari orang yang membuat lu jadi kayak enggak gitu bro, gitu soal uang dan e-sport gitu? Gue pernah dapat satu DM, kayak dia ini benar-benar pure curahin isi hatinya. Beda dong dengan yang kayak ngehujat cuman satu kalimat, ngatain apa kayak gitu. Ini enggak, ini panjang kayak koran. Gue baca kayak koran gitu, beneran kayak koran. Itu nggak tau, pokoknya intinya tuh dia bilang gini kayak, lu tau gak sih San, gue tuh udah 4 tahun main game, di game ini gue coba, game ini gue coba, gue pengen jadi kayak lu gitu, bisa juara, bisa jadi jago, bisa dipandang sama orang hebat, gini-gini, bla 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 bla. Terus soal ekonomi juga ketolong kan, gara-gara game, hobi yang dibayar tuh impian gue banget, bla 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 gitu-gitu. Ya kayak gitu, itu kayak dalam hati gue meskipun dia curahin kayak gitu ya oke, itu perspektif lo, gue tetap hargain gitu. Tapi karena kan cuman kan hidup gue, nasib orang beda-beda. Mungkin lo ngerasanya kayak gitu, tapi yang gue rasain kan beda. Mau gue semunafik apapun gue bilang kayak benar juga ya, banyak orang yang pengen jadi gue gini, gue nggak boleh sia-siain. Tapi gue nggak munafik ke diri gue sendiri, orang diri gue sendiri bilang gue suntuk, gue bosen, gitu. Lu bisa bohong ke orang lain, tapi lu gak bisa ngebohongin diri lu sendiri. Iya kayak mau orang bilang, lu rugi banget kalau lu sia-siain ini, bla 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 bla, ini. Ya emang kadang gua kayak nyoba gitu kayak omongan orang, misal kayak dia bilang rugi nyanyain, ya udah gua coba, gua lakuin lagi. Udah dapat lagi nih menang, misal contoh. Tetep aja kayak, gak untung gak rugi. Ya makanya lu jadi mati rasa itu yang lu juara lu nggak ada rasanya sama sekali. Iya, karena gua dengerin omongan orang juga kan, karena itu. Dan lu coba, dan maksudnya berarti di sisi lain lu ini hal yang gua lakuin sih. Jadi kayak banyak orang bilang kayak Uus jadi diri sendiri enak banget. Uus bisa ini sekarang apa segala macam. Tapi mereka nggak tahu proses gua gitu. Gua tuh dipecat berkali-kali dari radio gara-gara gua mempertahankan posisi gua, tapi gua sudah nyoba omongan mereka, Us lu mendingan siaran begini, udah gue coba. Terus yang pihak ini yang marah, Us lu tuh punya potensi, lu tuh ngelucu. Lu gak usah lah sok-sok cool, sok-sok perhatian sama orang, apa bla 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 bla. Lu jadi diri lu sendiri aja, gue jadi diri sendiri. Yang sebelah sini marah, Us gak gitu kalau siaran. Akhirnya kan gue, fuck lah dua-duanya anjing, gue jalan sendiri, gitu. Itu kayak orang tuh ngiranya hidup gue tuh langsung begini aja gitu San. Dan mungkin banyak orang juga yang nganggep kayak ya lu juga begitu gitu. Ya gue lagi di proses lu waktu itulah, bisa dibilang. Iya. Gue juga kayak gitu kok akhirnya. Fuck lah dua-duanya, gue jalan sendiri. Makanya nih gue main lagi kan. Gue main lagi juga kan karena ada tujuan gue juga kan. Iya. Tapi itu hal yang nggak ditemuin sama semua orang sih San. Beda orang, beda cerita hidup. Nah, juga. makanya itu yang membuat gue jadi di sisi lain, jadi gue berempati dengan orang lain yang mungkin merasakan hal yang sama, tapi rezekinya mungkin tidak sama. Tapi di sisi lain gue juga jadi bisa kayak, ya sorry ya, bukan gue nggak pengen dengerin solusi dari lu, tapi itu udah gue coba. Tapi itu udah gue coba gitu, terus kayak ya udah, lu mau ngomong apa, lu mau ngehina-hina konten gue, mau ngehina-hina karya gue, ya sok aja gitu. Tapi ketika gue balikin posisinya, kalau lu tidak tahu seluruhnya tentang perjuangan gue dan apa yang gue sudah coba, ya lu juga harus mengerti itu gitu. Kalau yang dijalanin sama Ihsan atau gue pun nggak main-main gitu, apalagi dengan Ihsan di umur muda sudah ada spotlight gitu aja sih kalau dari gue. Akhirnya gue benar-benar ngikutin alarm diri gue sendiri. Iya. Mau gue kemana kayak ya udah suka-suka gue lah. Lu udah dapet juga setelah itu ya, alarm diri lu sendiri itu keren. Iya, lagian juga gue ngelakuin yang diri gue sendiri ngarahin itu juga kan, gue nggak mungkin asal tiba-tiba nyelonong gitu kan. Iya, betul. Gue kan juga mikir kalau gue ngelakuin ini sebabnya apa, akibatnya apa, juga gue pikirin. Iya. Yang jadi bodo amat adalah orang-orang yang
ngomongin hal yang sudah lu lewatin dan kayak udah lu coba juga. Jadi kayak, aduh sorry nih, bukan yang nggak mau dengerin omongan gitu kan. Iya. Tapi proses itu udah lewat gitu. Maksudnya gue juga sekarang udah di tahap kayak sudah mendengarkan diri gue dulu aja deh gitu. Karena selama ini diri gue diem nih gitu. Gue nggak denger diri gue nih gitu. Jadi kayak ya bedanya ya karena lu di spotlight itu jadi semua hal yang lu dengerin dari diri lu jadi kelihatan salah di mata orang lain sih. Puncaknya pas statement stigma negatif itu benar-benar pas kasus gua nggak profesional bang. Yang gue bilang tadi. Iya. Kalau POV perspektif dari diri gue sendiri benar-benar kalau gue main pun hasilnya nggak bakal maksimal. Segala macem karena ya itu gue bilang tadi kan udah benar-benar diri gue udah hilang di situ. Gue nggak ngelakuin yang terbaik gitu. Mau gue paksa pun sama aja kayak nggak terbaik gitu kan. Iya. Kayak lu memaksakan diri lu emang itu baik buat diri lu. Enggak kan. Cuman gara-gara ya yang tadi lah hujannya nggak dateng kan. Ya udah. Jadi orang nganggapnya gue nggak profesional ya. Dan gue udah tahu itu bakal terjadi. Kalau yang gue bilang tadi, kalau hujannya nggak dateng itu bakal terjadi. Wah, iya. Itu tuh kayak apa ya? Untuk beberapa orang menjadi juara itu sebuah prestasi. Tapi untuk beberapa orang prestasi itu adalah menemukan diri sendiri. Diri sendiri. Ih, anjing itu. Ya nggak bisa sih kayak ya Michael Jordan aja saat dia sedang bermasalah ini memutuskan buat pensiun loh. Untuk tidak bermain loh. Maksud gue ya semua orang-orang yang jadi legend itu tidak sekonyong-konyong ya terus-terusan main gitu. Ada timing dia untuk introspeksi, kontemplasi gitu, untuk semedi, untuk mencari diri dia sendiri kayak gimana gitu. Jadi kayak ya itu dia sayangnya adalah semua proses itu dilihat sama semua orang gitu. Ya, tapi di bagian cerita hidup gue yang itu bang, part yang itu beda cerita kalau ada satu tim gue yang ngomong kayak gini misal, nggak apa-apa lu nggak ngelakuin yang terbaik, yang penting kita bareng. Coba ada satu orang aja yang ngomong kayak gitu, gue pasti bakal hargain, gue tetap main. Nah sayangnya tidak ada. Mereka semua oke-oke aja, gue udahan juga gitu loh, kayak dia ngeliat gue hotspot. Nggak hotspot. Iya maksudnya hotspot kayak ini bisa diganti sama siapa, bisa kayak ya karena posisi lu orang pengen, semua orang pengen gitu, ada di posisi lu. Jadi ketika lu menyerahkan diri gitu, kayak lu nyerah, lu tidak lanjut ya, orang fokusnya buat ganti posisi lu, bukan pengen lu ada di situ gitu. Sayangnya sih seperti itu. Maksudnya mungkin karena orang belum mengenal lu ya. Nah sekarang pun posisinya kalau di diri gue sekarang adalah kayak gue nggak mau yang lain deh, gue maunya Uus gitu. Uus tuh nggak semangat apa segala macam, ya udah nggak apa-apa, yang penting kita berangkat bareng yuk. Iya. Itu tuh orang aja gitu. Ternyata tetap main. Iya. Dan effort kita adalah gimana caranya gue ngelakuin yang terbaik buat orang-orang yang percaya sama gue. Iya kan. Jadi motivasi gue beda lagi. Anime, bro. Kan tadi kan motivasi gue kan benar-benar buat kayak diri lu. Diri gue coba gue menangin ini apa gue seneng atau enggak gitu kan segala macam. Coba dia kayak ngasih gue alasan buat gue tetap main. Kayak tadi misalnya dia bilang gini, nggak apa-apa lu nggak ngelakuin yang terbaik, yang penting lu kan udah pernah juara bareng gue nih, at least kita lakuin turnamen terakhir ini bareng lah gitu. Yang penting kita tetap bareng. Ada aja yang ngomong gitu. Jadi kan motivasi gue kan beda. Motivasi gue bukan buat menang tapi buat nemenin mereka gitu loh. Karena mereka pengen ada gua, gitu kan. Karena kalau kayak gitu juga, misal mereka ada yang minta kayak gitu, terus gua nggak turutin, gua nyesel dong. Betul. Karena lu sebenarnya ketemu sama teman-teman yang percaya sama lu. Kan? Iya. Berat banget nih ngobrol sama Ihsan nih. Aduh. Ternyata banyak yang relate dari proses dia menemukan dirinya. Mungkin kalau dia tidak berusaha untuk mencari siapa dirinya, mungkin kita nggak bakal ketemu hari ini sih, San. Kita nggak bakal ngobrol segininya sih kalau lu cuma fokus ke prestasi ya. Prestasi dan nutup diri waktu itu. Iya. Tapi lu sendiri lu dari keluarga yang menengah atau dari keluarga mampu? Menengah ya, jadi nggak dibilang kaya juga nggak. Sebenarnya mampu, cuman orang tua gue ngedidiknya tuh kalau yang nggak yang bikin
ngerti gak sih? Kan kalau lu punya anak misal, nggak usah anak deh, kucing misal. Dari kecil lu misal kasih makan yang mahal apa sih? Whiskas. Iya. Terus Royal misal, Canin. Royal Canin. Terus ntar gedenya lu ganti makanannya ke yang murah. Emang seneng kucing lu? Enggak kan? Enggak. Nah kalau bokap gua juga gitu. Jadi gua didiknya ya udah kalau misal lingkungan gua di sekolah tuh rata-rata segini, ya udah gua dikasih uang jajannya juga sama kayak mereka. Oh iya, makanya sampai sekarang lu sangat menjaga hubungan lu dengan orang tua lu, rasa sayang lu sama orang tua lu karena kebebasan yang mereka berikan ke lu. Cara didiknya sih bagus ya orang tua gue bisa dibilang. Ya maksudnya ada beberapa orang kan dengan maksudnya orang tua yang strict ke anaknya, banyak ngekang, banyak nggak boleh dan segala macam, anaknya jadi ngelawan dan mereka bertanya-tanya, kenapa anakku melawan? Gitu. Dan ternyata untuk beberapa anak yang dikasih kebebasan kayak lu, ternyata lu punya beban untuk membalas kebebasan itu. Iyalah. Lagian mau anaknya sebandel apapun ya kan lama-lama dia juga kan gede kan. Pasti kayak ngerti gitu loh, kayak orang yang dilakuin orang tuanya dulu tuh bener gitu. Ya, dan lu menyadari kalau ternyata cara parenting yang baik itu adalah cara parenting orang tua gue. Anjing, itu nggak semua anak bisa ngomong gitu tau. Yang ada cuma trauma. Iya. Dikekang gitu-gitu ya. Iya. Gue juga dulu dikekang kok. Dikekang gue dulu kayak nggak boleh main sampai jam segini, bla 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 gitu. Tapi ya gitu. Orang tua gue tuh open minded, jadi bisa diajak diskusi gitu lah. Oh, walaupun strict? Walaupun strict, meskipun kayak dibilang umur gue masih muda banget, kayak yang pengetahuannya sempit lah, nggak seluas mereka gitu kan. Tapi tetap bisa kayak gue ceritain kalau dari sudut pandang gue tuh kayak digini-giniin tuh kayak nggak enak gitu-gitu. Tapi lu masih dikasih hak buat bicara kasih ya? Hak. Nggak yang kayak dia mau gini gue harus ikutin gitu. Iya. Wah ini sih. Jadi orang tua lu adalah tipikal orang tua yang segimanapun anak lu mampu dan bekerja, tugas mereka adalah tetap memberi ya? Beri. Nyokap gue sampai sekarang nggak mau kalau gue beliin apa-apaan gitu. Fuck, anjing itu sih yang ngebuat lu makin respect ya? Iya. Kayak itu hasil lo. Kayak udah lu makan aja sendiri. Soalnya gue gini, jadi kayak yang gue bilang tadi kenapa keluarga gue mampu, gue tahu setelah gue gede, kecilnya gue anggap kayak orang tua gue nih nggak mampu gitu-gitu. Mereka juga nggak tunjukin ke gue kalau mereka orang mampu. Tapi ya gitulah. Gue dikasih tau pas gede, jadi kayak cara dia ngedidik gue tuh, misal temen-temen gue uang sakunya taruhlah 20.000. Ya udah gue juga dikasih 20.000. Biar lu relate sama teman-teman lu. Iya. Kayak gitu. Jadi kayak biar gue lebih gampang adaptasi, biar gue nggak ditinggiin di lingkungan gue dan biar gue juga nggak direndahin di lingkungan gue gitu. Terus kayak kalau gue misal ada teman gue yang kurang mampu gitu-gitu, nyokap gue tuh sering kayak bantuin gitu, kayak beliin buku atau tas gitu-gitu. Gue nyadarnya tuh dari situ, dari cara dia didik gue. Jadi teman-teman ya, ini ada hal baru lagi bisa gue ngomongin soal Ihsan dan keluarganya adalah kadang-kadang lu tuh cuma mandang kayak Ihsan tuh kayak sukses, jago, wah, termasuk beruntung lah bisa ada di skena pro player atas dasar kerjasama kerja kerasnya lu lah gitu. Tapi ternyata itu adalah karma dari orang tua lu yang suka memberi itu, bro. Itu kejadian di gua soalnya. Maksudnya? Gua tuh sering mikir komedian yang lucu banyak, komedian yang lebih aman dibanding gua banyak. Kenapa gue yang dikasih kesempatan kesini? Terus gue mikir-mikir, iya ya, emak gue dulu zaman masih suka dagang di warung, suka ngasih-ngasih tukang beca. Nggak pernah makanan dibesokin, pokoknya makanan hari ini jangan sampai basi, makanan hari ini buat hari ini, kalau nggak habis, ya kita kasih ke orang-orang gitu. Ya itu ternyata itu, San. Itu poinnya di situ, anjing. Ya itu sih, gue kayak ngeliat belajar dari orang tua gue soal itu aja sih, kayak ngajarin anaknya. Gue suka banget, maksud gue kenapa gue sekarang bisa ngomong kayak gini juga karena gue sadar yang dilakuin dia tuh bagus banget gitu loh. Iya emang itu bagus banget, San. Kan kalau gue misal, dia bisa aja ngasih kayak misal teman-teman gue 20.000, dia bisa aja kok ngasih gue 50.000 sehari gitu.
Cuman kan ntar malah bisa jadinya gue yang sombong atau gue ditinggiin dari teman-teman gue. Itu kan nggak bagus kan. Makanya dia ngasih gue yang sama. Tapi kalau gue ada apa-apa, misal butuh ini butuh itu, mereka bisa bantu gue, bisa beliin gitu. Kalau alasannya jelas ya. Karena gue yang akhirnya misalkan gue udah berapa kali ada utang nggak dibayar, ada orang gue bantu tapi hilang. Terus akhirnya mereka kontak gue lagi kayak, sorry ya Us, kemarin gue gini-gini, gue lagi hektik banget, gue pengen coba buat bayar utang gue ke lu apa segala macam. Terus gue bilang gini aja, anggap aja utang lu udah nggak ada. Tapi tolong jagain anak gue sama istri gue, gitu aja. Kalau seandainya anak gue ntar, taruhlah anak gue dewasa, beranjak gede, terus gue lagi nggak punya duit apa segala macam, ya lu bisa nolong anak gue buat bisa jajan. Udah. Nah mungkin orang tua lu nggak pernah nitipin gitu, tapi semesta yang akhirnya ngebantu lu gitu San. Karena nggak sembarangan, maksudnya lu tapi bisa. Gini bang, sampai sekarang tuh yang dilakuin orang tua gue tuh masih banyak yang tanda tanya di gue sebenarnya. Kayak tadi kan baru yang bisa gue ceritain kan mas yang udah kejawab dong. Kenapa gue dikasih uang saku dikit? Dulu dipandang gue, pandangan anak kecil, yalah pelit banget nyokap gue. Aduh jangan-jangan orang tua gue susah kali ya. Iya gitu kan. Pas gue gede gue nyadarnya kayak gitu. Sebenarnya masih banyak lagi yang kayak masih tanda tanya di gue, kenapa dia kayak gini, kenapa dia kayak gini gitu. Cuman masih belum ngejawab. Nah itu cuman lumayan lah buat pelajaran gua kan. Iya, tapi akhirnya jadi ketika lu mempertanyakan sesuatu, akhirnya lu lebih peka gitu. Lebih peka. Iya kan? Iya, jadi kayak peka. Oh, ternyata maksudnya orang tua gua dulu tuh gini gitu dan ya itu pun terjadi sama gua setelah gua punya anak. Itu kejadian, San. Kayak gua nggak suka nih orang tua yang strict apa segala macam. Terus di awal-awal gua punya tuh kayak gua kayak strict banget. Terus kayak anjing ntar gua jadi nyebelin lagi. Kayak bapaknya teman gue. Kayak iya, gue langsung gitu, gue langsung ngerem, set, udah gue santai sama anak gue anggap temen gitu. Kayak gue anggap kayak ya teman ngobrol, teman nongkrong gitu, udah. Tapi di sisi lain gue sisipin ke bini gue kayak, kamu ajarin yang bener-bener ke dia ya, gitu. Yang sama orang tua harus sopan, sama cewek nggak boleh ngeraba-raba, nggak boleh pegang-pegang. Gitu-gitu. Pokoknya bener-bener tuh bini gue yang urusannya. Tapi ketika antar anak gue salah segala macam, gue yang tanggung jawab. Jadi tugasnya kebagi. Jadi gue emang jadi kayak temen buat anak gue. Jadi sharing yang hal-hal yang nggak bisa diceritain ke bini gue, ceritanya ke gue. Gitu. Nyetelnya. Sama deh. Gue juga gitu dilakuin sama bokap nyokap gue tuh. Iya. Jadi nyokap gue tuh yang bagian ngelarang-larang, marahin gue juga tapi. Bokap gue nih bagian hahe doang. Iya. Misal gue ketahuan ngerokok. Gini-gini, main lu kurang bersih, gitu-gituin. Gue tuh ngomong sama bokap gue, lu iya. ngomong sama bokap gue tuh, gue malah yang dicengin gitu gue. Kayaknya lain kali jangan ketahuan, coba nggak ketahuan. Gitu. Iya itu. Banyak explore dari lu yang lu pertanyakan dari orang tua lu, dari karir lu, dari kehidupan lu, yang akhirnya membuat lu jadi lebih kritis. Dan gue sih pengennya lu tetap punya pemikiran seperti itu, karena tidak ada salahnya untuk punya pikiran kritis kayak gitu sih. Jika ada orang yang menyalahkan lu atas apapun, ya lu bisa balikin dengan ya ini resiko yang gue ambil. Iya, resiko. Iya, resiko besar ya. Kalau gue untung besar ya. Kalau gue kalah juga besar. Iya, ya balik lagi ke situ gitu. Kalau lu nggak ngambil resiko ini, terus lu nyuruh gua untuk tidak melakukan hal yang sama, udahlah itu resikonya gede, apa segala macam. Ntar giliran gua sukses, lu ngomongnya, lu mah enak. Weh, protein gitu kayak. Kok lama-lama jadi protein ya, weh nih gua bilang nih kayak. Waktu itu lu nggak support gua ngambil pilihan ini. Giliran gua sukses, lu mah enak kan kontol. Maksud gua kayak kalau lu pengen enaknya aja hidup gitu, resiko gedenya gak mau lu terima, tapi giliran gue sukses, lu mempertanyakan kenapa lu bisa sukses ya, kenapa gue bisa sukses gitu. Itu iya, bener sih itu. Gue pas SMA juga gitu. Gue SMA kelas 3, teman-teman gue yang lain tuh kayak nyalanya kayak bisa dibilang ngejudge enggak sih, cuman kayak ngeraba masa depan. Kan jadi SMA kelas 3. Iya. Gua alfa. Itu pelecehan tuh, ada ngeraba-ngeraba.
Masa depan? Enggak, bukan drama itu. Jadi gue ini, pas kelas 3 tuh gue alpha 62 hari. Gara-gara warnet? Nggak warnet, Mobile Legends. Mobile Legends. Kerjaan gue tiap malam begadang di warkop, kalau nggak di rumah. Main Mobile Legends. Pagi sekolah cabut. Main Mobile Legends? Main Mobile Legends juga, warkop lagi. Kayak gitu-gitu doang kehidupan gue. Terus pas udah mau UN, anak-anak lain tuh sibuk pada ke BK kan, nanyain universitas, SBM, SNM, yang soal perkuliahan itu. Iya, yang ibaratnya udah pasti sukses lah lulusan alumninya gitu ya. SBM iya sih pasti itu. Nanyain, gua nggak ada nanyain, kayak, lu mau jadi apa? Lu mau jadi supir, mau jadi sapam gitu. Anjing ke situ. Iya, gini kan. Lu nggak mikirin kuliah gini-gini, nggak jelas lu masih kayak mikirin having fun main game gitu. Kan di situ gue juga kan sebenarnya kan main game kan gue udah tahu ada Aura, ada Just No Limit pada masanya pas gue masih sekolah kan. Menurut gue ini ada jenjang karirnya gitu. Dan gue gambling. Tapi lu nggak bisa jelasin ke mereka. Nggak bisa jelasin ke mereka karena mereka nggak ngeliat, mereka nggak main game, ya kan? Jadi dia nggak tahu. Tapi di situ gue gambling gede dalam artian di situ meskipun Just No Limit udah terkenal gitu-gitu, cuman terkenal di Mobile Legends, dia belum yang nge-YouTube. Bener ya udah Mobile Legends doang gitu-gitu. Terus ya udah gue gambling, gue ambil tech risk. Gue nggak tahu tuh namanya D3, terus S1 apa itu, gue nggak tahu jurusan nggak tahu sama sekali gue sampai sekarang kan di kuliah tuh ngapain aja. Ya udah gue nggak itu. Tapi gue, alhamdulillah gue sukses di sini. Terus? Baru, mereka ini baru deh, ya ngerti lah. Ngerti? Yang tadi, enggak sampai duit. Cuman yang kayak muka kucing aja. Enak lu ya, gitu. Padahal mereka yang awalnya bilang, mau jadi supir lu. Iya. Ya jadi joki. Jadi pilot. Hero itu bukan tergantung metanya, tapi tergantung pilotnya. Itu anjing jadi driver support anjing. Hero mage bangsat. Maksudnya kan kayak akhirnya mereka pun kebuka, maksudnya kayak gue juga dulu sama kayak gitu San. Kamu hahe cengengesan emang hidup bisa dari cengenges gitu. Bisa anjing gue kayak nggak tahu ya nasib atau apa, tapi udah gitu. Makanya sekarang tuh udah nggak bisa kayak guru-guru tuh kayak kamu jangan sering ke warnet, ntar bodoh. Nggak bisa. Ada tuh yang sukses gitu, maksudnya udah nggak bisa. Kamu ngapain foto-foto kayak gitu? Jadi fotografer nggak ada duitnya. Ada jual preset kayak gitu, jual preset yang biar gambarnya warnanya kayak neon-neon gitu kayak gitu. Ada itu dijual presetnya dari fotografernya. Jadi kayak nggak bisa, lu sekarang semua hal tuh bisa jadi uang, semua hal tuh bisa jadi karir gitu dan jadi karir benar. Iya, itu sih yang masalahnya sekarang adalah bagaimana guru-guru sudah tidak bisa melarang anak-anaknya untuk kayak ya kalau bolos 62 hari sih tolol sih emang ya. Maksudnya kayak cuman seenggaknya kata-kata yang dipakai buat jangan kayak ngebatesin buat explore di luar akademi lah. Ya, karena jadinya juga kan pas ya orang-orang yang ngeremehin, guru-guru yang ngeremehin. Tapi nggak bisa juga bang, karena temen gue ada juga yang kayak gue, tapi gagal. Karena setengah-setengah. Kalau gue all in. Itu kan. Tapi itu ngentotnya. Ntar takutnya ada orang yang all in kayak gua diikutin, terus nasibnya beda. Takutnya sampah, jadi sampah. Takutnya itu. Jadi orang-orang yang marah-marah di publik. Iya itu. Gua takutnya itu. Gua kalau ada orang-orang yang suka marah-marah di publik, gua bilang gitu doang. Gua catat ya bang nama lu. Siapa tahu nama lu di MPL. Gitu. Gua selalu ngomong gitu. Kayak apa ya, maksud gue tuh kayak orang-orang kayak gitu jadinya bitter. Maksud gue akhirnya ketika lo main kelas Vegas pun akhirnya ada orang yang pulang menang banyak, ada yang kalah banyak. Dari orang-orang yang nggak kuliah, ada Donki, ada Ihsan, tapi kan ada Adit, ada Adit yang lain, ada Ihsan yang lain yang nggak sukses juga gitu, yang
tidak sesuai passionnya gitu. Tapi ya menurut gua itu proses sih untuk menerima. Kayak iya ya dulu kenapa gua nggak all in. Iya kenapa dulu gua setengah-setengah ya gitu. Iya dia bilang gitu. Ada temen gua yang partner gua ini dari pas sekolah tuh cabutnya bareng gua. Main Mobile Legends-nya bareng gua. Tapi dia setengah-setengah. Ya ada sekolah tetap jalan. Rank gua udah di global, dia masih yang kayak ya Mythic Glory lah. Dia belum ngerasain tuh cowok Ciputat ini. Belum ngerasain tuh dia tuh. Bangga banget gua. Walaupun cuma seminggu ya karena banyak yang pakai cowok. Terus akhirnya kuliah yang nggak jalan. Gamenya juga nggak jalan. Karena setengah-setengah itu kan. Kayak dia labil. Terus sambil ngejalanin dua-duanya malah gagal. Gue takutnya ntar diikutin cara gue gambling all in sampai alpha 62 hari gagal orang gara-gara gue. Ya udah berarti jalan lu nggak di situ. Tapi terbaca kasihan. Tapi di masa depan lu bisa ceritain itu ke orang. Iya. Kayak ibaratnya kayak gue pernah cuti 2 tahun buat basket. Tapi lihat sekarang, apakah aku jadi pemain basket? Iya kan? Oh iya benar sih. Iya, maksud gue ketika lo masih pengen berusaha di tempat lain dengan antusiasme yang sama, menurut kerja keras lo di tempat lain akan kebayar di bidang yang lain gitu. Gua kerja keras gue mati-matian, gue di basket, gue pengen jadi pemain profesional, gue pengen jadi timnas, gue pengen banggain Indonesia dengan jadi pemain basket gitu. Tapi ternyata kerja keras gue kayak orang anggap gue di stand up kayak anjing lu cepet banget. Bisa di TV gitu, apa segala macam. Yang lain open mic udah bertahun-tahun gak masuk TV gitu. Sedangkan gue yang baru sekali 2 kali open mic sudah masuk TV gitu. Ya gue ngerasanya kayak kerja keras gue di basket kebayarnya di sini. Di situ. Orang kelihatannya kayak wah enak lu. Enggak anjing, kerja keras gue di situ bangsat gitu. Jadi kayak gue sih kayak mikirnya antara dua apa yang lu kerjain sekarang. Lu coba buat explore dunia luar, terus ternyata itu yang membuat permainan lu meningkat, ya kan? Atau akhirnya lu meredup atau menurun di pro player, ternyata lu mendapatkan dunia lain di luar dari pro player yang orang bilang kayak, si Iksan baru nyoba bisnis ini, kok sukses ya? Ya mungkin kerja kerasnya karena lu di pro player gitu. Jadi emang apa ya, nggak ada kerja keras yang menurut gua akhirnya sia-sia. Asal lu tidak bitter gitu, lu tidak sini-sini orang gitu. Kayak, dia mah enak, lu mah mending. Nah, kalau lu sudah ada begitu, itu rezeki yang mau ke lu tuh kayak, ke yang lain aja kali ya, gitu. Jadi kayak melipir dia. Asli, kena purify. Oke, San, thank you banget, San, udah ada di sini. Di konten thank you lah ini mah. Ngobrol-ngobrol anjing. Jadi gua thank you, banyak hal yang bisa diambil dari Iksan Luminaire soal bagaimana gamblingnya, soal bagaimana all in-nya ke chance yang nggak umum buat orang lain gitu. Kayak lu di Las Vegas kayaknya main roulette, orang lain pada milih angka ganjil, terus tiba-tiba Iksan kayak bilang, gue genap aja deh. Terus kayak tolol nih orang ganjil abis ini, terus tiba-tiba yang menang genap gitu kan. Terus kayak anjing nih orang punya dukun nih, anjing lu kontol gitu. Namanya kan orang juga lu kalau abis juga abis banget gitu. Tapi itu kayak sifat identik gak sih kalau kayak gitu berarti? Iya tapi berarti sifat identik gue gambler. Iya. Berarti ya benar sih. Tapi emang pernikahan juga gambling. Kenapa tuh? Gue nggak tahu kalau soal pernikahan. Iya, maksudnya pernikahan tuh gambling antara dia akan menjadi istri yang akan bisa ngeklik sama kita setelah menikah atau tidak, itu gambling. Punya anak pun gambling, antara bisa atau tidak. Laki-laki perempuan itu juga gambling, laki-laki atau perempuan. Anaknya sukses atau tidak, itu juga gambling. Jadi kalau lu sudah terbiasa dengan gambling dari umur segini, San, gambling berikutnya kayak ya udahlah yang penting gua total all in gua udah. All in. Iya. Busuk sekalian gitu tapi cerah sekalian. Iya gitu. Thank you San sudah banyak cerita dengan konten-konten gambling nih anjing bener.